Oke, kita ketemu lagi pada mata kuliah perpajakan. Mata kuliah perpajakan kali ini membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Jadi pembahasannya mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau disingkat dengan PPh pasal 21, PPh 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Itu mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 21, sehingga kalau diringkas pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima. Selanjutnya mengenai pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 yang pertama ada pemberi kerja. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Pemotong PPh pasal 21 yang kedua yaitu bendaharawan pemerintah, baik bendaharawan pusat maupun daerah. Pemotong PPh pasal 21 yang ketiga yaitu dana pensiun, jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, PT Taspen, dan Asabri. Pemotong PPh pasal 21 berikutnya yaitu perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap. Pemotong PPh pasal 21 yang kelima ada yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Ini merupakan pihak sebagai pemotong PPh pasal 21. Selanjutnya, siapa yang menjadi wajib pajak PPh pasal 21? Wajib pajak PPh pasal 21 yang pertama ada pegawai tetap. Yang kedua tenaga lepas, yaitu seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, petugas perlombaan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM atau direct selling, dan kegiatan sejenis. Wajib pajak PPh pasal 21 yang ketiga yaitu penerima pensiun, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Wajib pajak PPh pasal 21 berikutnya penerima honorarium. Wajib pajak PPh pasal 21 selanjutnya penerima upah. Dan wajib pajak PPh pasal 21 selanjutnya ada tenaga ahli. Tenaga ahli meliputi contohnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan penilai.
Selanjutnya yang tidak termasuk wajib pajak pasal PPh 21. Yang tidak termasuk wajib pajak pasal PPh 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat. 1. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya di Indonesia. Yang tidak termasuk wajib pajak pasal PPh 21 yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan sepanjang 1. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Pembahasan berikutnya mengenai tarif biaya jabatan dan biaya pensiun. Yang dimaksud dengan biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pensiun. Di mana sesuai dengan undang-undang biaya jabatan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 6 juta setahun atau dihitung sebulannya Rp500.000. Sedangkan untuk menghitung biaya pensiun itu sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan. Guna memahami dari tarif biaya jabatan dan menghitung biaya pensiun, ini saya berikan contoh masing-masing sebanyak 2. Contoh tarif biaya jabatan. Contoh 1. Tuan Geraldi menerima gaji pokok dan tunjangan tetap Rp7 juta sebulan. Rp7 juta per bulan dimaksudkan seperti itu. Maka menghitung biaya jabatan adalah kita hitung dulu gaji setahun atau kita menghitung untuk penghasilan bruto yaitu 12 dikalikan 7 juta. 12 merupakan 12 bulan, 7 juta merupakan gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima Tuan Geraldi. Sehingga untuk dihitung gaji setahun ketemu Rp84 juta. Sehingga untuk biaya jabatan dihitung 5% dikalikan Rp84 juta ketemu Rp4.200.000. Jadi untuk Tuan Geraldi biaya jabatan sebesar Rp4.200.000 setahun. Contoh yang kedua, Tuan Paras menerima gaji setiap bulan Rp12 juta. Maka menghitung biaya jabatan juga sama, kita hitung 12 dikalikan Rp12 juta ketemu Rp144 juta. Biaya jabatan 5% dikalikan Rp144 juta ketemu Rp7.200.000. Dikarenakan biaya jabatan ketentuannya maksimal Rp6 juta setahun, berarti untuk yang Tuan Paras biaya jabatan sebesar Rp6 juta. Setelah memahami menghitung biaya jabatan, contoh berikutnya menghitung biaya pensiun. Contoh yang pertama, Tuan Anwar menerima pensiun per bulan atau sebulan Rp3 juta, maka biaya pensiun kita hitung dulu penghasilan bruto setahun, yaitu 12 dikalikan 3 juta, ketemu 36 juta.
Menghitung biaya jabatan 5% dikalikan 36 juta, ketemu 1.800.000. Sehingga untuk Tuan Anwar, biaya jabatannya sebesar Rp1.800.000. Berikutnya untuk Tuan Rudi menerima pensiun sebulan 5 juta rupiah. Menghitung biaya pensiun 12 dikalikan 5 juta ketemu 60 juta. Biaya jabatan ditentukan 5% dikalikan 60 juta sehingga ketemu 3 juta. Mengingat karena biaya pensiun maksimalnya 2.400.000 setahun, berarti untuk yang Tuan Rudi biaya jabatan sebesar Rp2.400.000. Berikutnya mengenai beda biaya jabatan dan biaya pensiun bila dirangkum di dalam tabel. Ini untuk yang kolom keempat merupakan ketentuan perundang-undangannya, ketentuan peraturan Dirjen Pajak. Faktor pembeda yang pertama yaitu subjek pajak, biaya pensiun subjek pajaknya pegawai, yaitu karyawan tetap, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan kontrak. Sedangkan biaya pensiun, penerima pensiun berkala. Objek pajak dari biaya jabatan yaitu penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Contohnya kalau untuk penghasilan teratur yaitu ada gaji dan tunjangan tetap. Sedangkan penghasilan tidak teratur, komisi, dan bonus. Biaya pensiun yang menjadi objek pajaknya yaitu pensiun dan sejenisnya. Tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Faktor pembeda berikutnya ada pemotong pajak. Pemotong pajak pada biaya jabatan yaitu pemberi kerja, orang pribadi atau badan. Sedangkan biaya pensiun, pemotong pajaknya yaitu dana pensiun atau penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Faktor pembeda yang keempat yaitu mengenai cara menghitung biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan yaitu 5% dikalikan penghasilan bruto atau artinya 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimalnya Rp500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Sedangkan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimalnya Rp200.000 dengan maksimal Rp2.400.000. Berikutnya mengenai tarif pajak penghasilan pasal 21. Ini untuk mengenai tarif pajak penghasilan pasal 21 kita gunakan lapisan, di mana terdapat sebanyak 4 lapis. Lapis yang pertama yaitu 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%. Ini untuk yang dikenakan dari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu dihitung dengan cara kita menambahkan semua penghasilan dikurangi dengan pengurang, apakah biaya pensiun, biaya jabatan, dan pengurang lainnya, terus masih dikurangi lagi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu untuk mengenai sisanya setelah dikurangi dengan PTKP, itu yang merupakan penghasilan kena pajak atau yang PKP yang dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21 di sini. Tadi ketentuan yang pertama kalau PKP-nya 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%. Lapis yang kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, itu tarifnya 15%. Lapisan yang ketiga 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Jadi saya ulangi di sini, ini untuk di atas 50 juta sampai 250 juta, 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta ikut yang 25%, di atas 500 juta ikut yang 30%. Ini untuk tarif pajak penghasilan pasal 21 ngitungnya berlapis bertahap.
Sebagai contoh misalkan PKP-nya 30 juta. Kita cukup ngitung 5% dikalikan 30 juta, hasilnya berapa? Itu merupakan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang harus dibayar kepada negara. Contohnya kalau misalkan PKP-nya 700 juta rupiah. Kita nggak bisa langsung mengenakan 700 juta rupiah dikalikan 30%. Itu salah. Tetapi kita harus menghitung dari total. Yang pertama 5% dikalikan 50 juta, ditambah 15% dikalikan 200 juta, ditambah 25% dikalikan 250 juta, ditambah sisanya, yaitu 30% dikali dengan 200 juta rupiah. Intinya untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dikatakan benar sesuai dengan PKP jumlah lapisannya. Jadi kalau sampai dengan 50 juta kita ngitungnya satu lapis tok. Kalau sampai dengan 250 juta kita ngitung dua lapis. Lapis pertama 5% kali 50, sisanya dikalikan 15%. Terus kalau sampai dengan 500 juta, itu kita ngitungnya 50 juta dikali 5% ditambah 200 juta dikali 15%, sisanya dikalikan 25%. Begitu seterusnya sampai lapis yang keempat. Nah, ini untuk mengenai tugas hari ini, silakan dituliskan tata urutan menghitung PPh 21 per bulan, yang kedua per tahun. Kalau sudah selesai, silakan berikan dua contoh perhitungan menghitung PPh pasal 21, silakan nama karyawan dibuat sendiri, pendapatan dibuat sendiri jumlahnya, pengeluaran ditambah sendiri. Selanjutnya untuk yang status juga ditentukan, terus PTKP-nya apa ditentukan. Nah ini untuk mengenai tugas hari ini. Ini untuk kalau diulang dari pelajaran hari ini itu mengenai bab yang sekarang, bab yang kelima itu mengenai pajak penghasilan pasal 21. Jadi pajak pasal 21 itu saya harapkan mengenai mahasiswa itu memahami yang pertama untuk pengertian pajak penghasilan pasal 21. Intinya itu untuk pajak penghasilan pasal 21 itu pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan, yaitu menerima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Saya harapkan yang kedua untuk mahasiswa memahami siapa yang berhak atau pihak mana yang berhak melaksanakan pemotongan PPh pasal 21. Di sini ada 5 pihak, yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendaharawan pemerintah, yang ketiga dana pensiun, jam sostek, PT Taspen Asabri, yang keempat perusahaan, badan atau bentuk usaha tetap, yang kelima yayasan, lembaga, kepanitiaan, dan lain-lain, termasuk organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Jadi pemahaman pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai pemotong. Terus pemahaman yang ketiga saya harapkan mahasiswa bisa mengetahui siapa yang menjadi wajib pajak. Wajib pajak PPh pasal 21 itu yang pertama di sini ada
pegawai tetap, yang kedua ada tenaga lepas, terus ada penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan tenaga ahli. Terus pemahaman berikutnya, memahami yang tidak termasuk wajib pajak pasal PPh 21. Intinya pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat 1 dan 2 tadi. Untuk yang nomor 2, pejabat perwakilan organisasi internasional sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat 1 dan 2. Terus mahasiswa saya harapkan memahami tarif biaya jabatan tinggal dihitung 5% dari penghasilan bruto, tapi ada ketentuan biaya jabatan maksimalnya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Ini kalau kita hitung 6 juta dibagi 12 kan ketemu 500.000 sebulan. Sambalnya biaya pensiun rumusnya 5% dikalikan penghasilan bruto, tapi setinggi-tingginya hanya 2.400.000 atau kalau mau sebulan tinggal dibagi 12 ketemu 200.000 sebulan. Di sini untuk contohnya tadi mengenai menghitung tarif biaya jabatan. Ini untuk yang Tuan Geraldi nanti dihitung 4.200.000, sedangkan Tuan Paras hanya dihitung 6 juta. Karena setelah dihitung biaya jabatannya itu kan semestinya 7.200.000. Mengingat di sini kan ada peraturan maksimalnya 6 juta, jadi Tuan Paras hanya 6 juta. Sama halnya untuk contoh yang biaya pensiun, ini untuk Tuan Anwar mendapatkan biaya pensiun sebesar 1.800.000. Ini maaf harusnya biaya pensiun. Nah, untuk yang Tuan Rudi itu untuk mendapatkan biaya pensiun hanya 2.400.000 dikarenakan walaupun biaya pensiunnya dihitung 3 juta, tetapi setelah diadakan perhitungan untuk maksimalnya hanya 2.400.000. Berikutnya ini mengenai tadi sudah saya jelaskan pembeda biaya jabatan dan biaya pensiun jika dirangkum. Meliputi pembeda subjek pajak, objek pajak, pemotong pajak, dan cara menghitung. Nah, ini untuk mengenai tarif pajak penghasilan pasal 21. Sementara pada pertemuan ini saya jelaskan mengenai tarifnya dulu. Pada pertemuan berikutnya saya berikan studi kasus untuk praktek menghitung pajak penghasilan pasal 21. Jadi ini ada sebanyak 4 lapisan, di mana lapis yang pertama itu penghasilan kena pajaknya kalau 0 sampai dengan 50 juta, itu akan dikenakan pajak 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 rupiah itu kena 25%, kalau di atas 500 rupiah kena 30%. Nanti menghitungnya secara berlapis ditambahkan berapa lapisannya sesuai dengan PKP. Nah, guna memahami dari materi yang saya berikan hari ini, beserta sudah nanti bisa mendapatkan gambaran materi yang akan datang, saya berikan tugas sebanyak 2. Tuliskan tata urutan menghitung PPh 21 per bulan dan per tahun. Ini untuk yang dimaksudkan kita menghitung rumusnya, tata urutannya. Ini kalau misalkan mau dibuka untuk buku panduan yang kemarin saya berikan, itu sudah ada tata urutan di situ. Yang berikutnya berikan 2 contoh menghitung PPh pasal 21. Jadi nanti untuk nama karyawan di Karang sendiri, nanti pendapatan di Karang sendiri, pengeluaran jumlahnya juga di Karang sendiri. Yang penting statusnya ditentukan. Apakah TK-0, TK-1, atau sampai dengan T-I-3.
Silakan bisa disiapkan kertas dan alat tulis dari sekarang untuk dicoba soal yang pertama selesai diteruskan soal yang kedua. Jadi supaya gambaran untuk pertemuan yang depan, mahasiswa sudah mempunyai gambaran lebih dulu materi yang akan datang. Nah, itu untuk mengenai materi hari ini, mengenai pajak penghasilan, pengertian, pemotong, wajib pajak, tidak termasuk wajib pajak. Nanti tarif biaya jabatan dan biaya pensiun ini juga akan merupakan faktor menghitung pada besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21. Nah, terus ini untuk mengenai tarifnya. Nah, silakan disiapkan kertas dan alat tulis, bisa dimulai dari sekarang. Silakan mau pakai folio boleh, silakan mau pakai HVS juga boleh. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa yang telah hadir. Nanti untuk mengenai video ini yang saya rekam, nanti akan saya upload. Saya upload baik nanti ke Siakat ataupun nanti juga ke YouTube. Silakan setelah nanti saya upload, mahasiswa bisa presensi dengan cara login di Siakat, terus diketikkan kehadiran. Jadi presensi sudah otomatis nanti berada di Siakat kuliah online. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sambil menunggu untuk mahasiswa menyelesaikan perkuliahan, menyelesaikan tugasnya, maksud saya, ini supaya lebih cepat bisa diupload, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.